semangat. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin dong. Amin. Sejak tahun 1975 hingga 1998, pembunuh berantai bernama Harold Shipman menggunakan posisinya sebagai dokter keluarga untuk membunuh pasiennya dengan suntikan mematikan. Meskipun Harold Shipman dihukum karena 15 pembunuhan, diyakini bahwa dia telah membunuh lebih dari 250 orang. Dan ini adalah kisahnya. Dokter seharusnya memberikan dukungan kepada orang-orang ketika mereka berada dalam kondisi paling rentan. Berbeda dengan dokter yang satu ini, yaitu Dr. Harold Shipman. Bukannya memberi dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan, justru ia menggunakan posisinya untuk mengambil keuntungan dari pasiennya. Dan ironinya, dia menjadi salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Inggris. Shipman pertama-tama akan mendiagnosis pasiennya dengan penyakit yang tidak mereka miliki. Dia lalu memberikan saran layaknya seorang dokter biasa dengan bahasa medis yang meyakinkan. Setelah pasiennya percaya dengan bualannya, dia kemudian menyuntik mereka dengan dosis diamorfin yang berlebihan. Dosis yang akan membuat pasien-pasien itu meninggal kemudian. Tanpa sepengetahuan para pasien itu, kunjungan mereka ke kantor Harold Shipman akan menjadi kunjungan terakhir mereka ke dokter. Harold Shipman lahir di Nottingham, Inggris pada tahun 1946. Dia adalah siswa yang dikenal jenius di sekolah dan unggul dalam olahraga, khususnya rugby. Singkat kata, dia adalah sosok yang tauladan dan panutan bagi siapapun kala itu. Namun jalan hidup Shipman berubah ketika ia berusia 17 tahun, dan tahun itu ibunya bernama Vera yang cukup dekat dengan Shipman didiagnosis menderita kanker paru-paru, sementara ia terbaring sekarat di rumah sakit. Shipman mengamati dengan seksama bagaimana dokter meringankan penderitaannya dengan memberikan morfin kepada si sang ibu. Para ahli kemudian berspekulasi bahwa inilah saat yang mengilhami pembunuh sadis dan modus operasinya. Setelah kematian ibunya, Shipman menikah dengan Primrose May Oxtoby sambil belajar kedokteran di Leeds University Medical School. Segala ada yang lagi gebu-gebu kasur. Pasangan ini memiliki 4 orang anak. Secara umum, kehidupan Shipman adalah gambaran kehidupan orang-orang yang normal. Shipman lulus pada tahun 1970 dan memulai hidup sebagai dokter magang. Tetapi dia dengan cepat naik pangkat dan menjadi dokter umum di sebuah pusat medis di West Yorkshire. Pada tahun 1976, di mana Shipman pertama kali menemukan dirinya bermasalah dengan hukum, dokter muda itu ketahuan memalsukan resep untuk Demerol, yang biasanya digunakan untuk mengobati rasa sakit yang parah. Obat itu digunakan Shipman untuk teler. Dia kemudian didenda, dipecat dari pekerjaannya, dan hal ini juga mengakibatkan dia diharuskan untuk menghadiri klinik rehabilitas di York. Pasca rehabilitasi itu, Harold Shipman tampaknya bangkit kembali dengan cepat dan mendapat pekerjaan baru di Donnybrook Medical Center di Hyde pada tahun 1977. Pasca diterimanya, dia bekerja kembali. Dia menghabiskan 15 tahun berikutnya berkarir di tempat itu sebelum pada akhirnya dia mendirikan praktik satu orang pada tahun 1993. Dia mengembangkan reputasi baik di antara pasien dan juga komunitasnya. Dia juga dicap sebagai dokter yang baik dan suka menolong. Dia juga terkenal karena keahliannya di tempat tidur, maksudnya di Playboy Gun. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kala itu dia sudah melakukan pembunuhan berantainya secara diam-diam. Kejahatan mengerikan dari dokter yang baik.
Pada Maret 1975 ketika Shipman membawa pasiennya, jadi kita flashback 2 tahun sebelumnya ya, dari tahun 1975. Shipman membawa pasien pertamanya yaitu Eva Lyons yang berusia 70 tahun. Pada saat itu, Shipman telah mendapat cukup diamorfin untuk membunuh ratusan orang. Dan kala itu tidak ada yang mencurigainya akan obat-obatan yang dia timbun itu. Ya, dia akan pada akhirnya memang seorang dokter, punya stok obat yang cukup banyak, ya itu wajar ya. Meskipun Shipman dipecat tahun itu karena memalsukan resep, dia tidak dikeluarkan dari organisasi ikatan dokter. Dan sebagai gantinya, dia menerima surat peringatan saja. Menurut penyelidik, Shipman akan berhenti dan memulai kembali pembunuhannya berkali-kali selama beberapa dekade terornya. Tetapi metode pembunuhannya selalu tetap sama. Dia akan menargetkan yang rentan dengan korban tertuanya, yaitu adalah Anne Chopper yang berusia 93 tahun. Kemudian dia akan memberikan dosis diamorfin yang mematikan dan melihat mereka mati di sana atau mengirim mereka pulang untuk binasa di rumah mereka sendiri. Secara keseluruhan diyakini bahwa dia membunuh 71 pasien saat bekerja di praktik Donnybrook dan sisanya saat dia membuka praktik satu orangnya. Dari korbannya yaitu 171 adalah perempuan dan 44 laki-laki. Kecurigaan mulai terlihat seiring melambungnya angka kematian pasien yang ditangani oleh Shipman. Tentu saja pasti akan ada orang yang nyinyir ya dan mulai bergosip. Kok yang ditanganin sama dia mati semua ya? Nggak mati ya, kasar banget. Kok yang ditanganin sama Shipman itu rata-rata meninggal semua ya? Pada tahun 1998, pengurus Ikatan Dokter di Hyde menjadi curiga dengan jumlah pasien Shipman yang sekarat. Mereka membandingkan data milik Shipman dan menyandingkannya dengan data dokter-dokter yang lain. Mortality rate atas pasien yang ditangani Shipman hampir 10 kali lipat lebih tinggi daripada dokter-dokter yang lain. Mereka melaporkan kekhawatiran mereka ke Dewan Pengawas dan kemudian polisi Greater Manchester pun dipanggil. Harusnya karir Shipman sudah tamat sekarang. Tapi nyatanya enggak juga. Penyelidikan polisi gagal melakukan pemeriksaan yang paling mendasar termasuk apakah Shipman memiliki catatan kriminal. Polisi nampaknya gagal menemukan informasi bahwa Shipman pernah melakukan pemalsuan resep di masa lalu. Shipman yang licik juga menutupi jejaknya dengan menambahkan penyakit palsu ke catatan kematian para korbannya. Akibatnya, penyelidikan tidak menemukan alasan untuk menangkap Shipman. Dan hal itu mengakibatkan dokter gila itu bebas untuk terus membunuh. Sebuah pembunuhan yang akhirnya mengungkap semuanya. Kejahatan Shipman akhirnya terungkap setelah dia membuat kesalahan dengan mencoba memalsukan surat wasiat salah satu korbannya, Kathleen Grundy, yang berusia 81 tahun. Mantan wali kota Hyde. Setelah Shipman memberikan dosis mematikan diamorfin kepada Kathleen, dia merekomendasikan metode kremasi sebagai perawatan terakhir jenazah Kathleen. Dan hal itu dilakukan agar mayat itu segera hancur dan bukti racun yang dia suntikan dapat hilang sepenuhnya. Kemudian, dia menggunakan mesin tiknya untuk menulis surat wasiat palsu kepada keluarga Kathleen yang mengatakan bahwa seluruh hartanya akan diwariskan kepada Harold Shipman alias dirinya sendiri. Keluarga tentu saja menolak usulan untuk mengkremasi jenazah Kathleen dan pada akhirnya mereka pun memilih untuk menguburkannya di pemakaman saja. Tatkala pembacaan surat wasiat dilakukan, putri Kathleen yaitu Angela Woodruff langsung mengetahui ada kejanggalan yang sangat jelas. Woodruff berkata tentang situasinya, "Itu adalah sesuatu yang salah. Ibu tidak mungkin dengan pasrah menyerahkan semua hartanya kepada dokter keluarga begitu saja." Membayangkan ibu menandatangani dokumen yang diketik dengan sangat ngawur ini pun sangat sulit dibayangkan. Angela yang melapor ke polisi pun pada akhirnya menimbulkan penyelidikan tentang kasus ini. Makam Kathleen akhirnya digali pada Agustus 1998 dan saat dilakukan otopsi, zat diamorfin ditemukan di jaringan ototnya dan Shipman kemudian ditangkap pada 7 September.
Selama 2 bulan berikutnya, mayat 11 pasien Shipman lainnya pun ikut digali dan seorang penyelidik juga memeriksa catatan operasi Shipman dan menemukan bahwa dia telah membuat entry palsu untuk mendukung penyebab kematian palsu yang dia berikan kepada sertifikat kematian korbannya atau surat kematian korbannya. Dan secara bersamaan, Shipman bersikeras bahwa Kathleen Grundy kecanduan obat seperti morfin atau heroin dan menunjukkan catatannya sebagai bukti. Namun, polisi menemukan bahwa Shipman menulis catatan di komputernya setelah kematiannya. Dengan kata lain, dia tertangkap basah. Bahkan tidak sampai di situ, polisi berhasil memverifikasi 14 kasus lain di mana Shipman telah memberikan dosis diamorfin yang mematikan, mendaftar kematian pasien secara salah, dan mengubah riwayat medis mereka sesuai keinginan Shipman. Harold Shipman selalu menyangkal pembunuhan dan menolak bekerja sama dengan polisi atau penyidik kriminal. Ketika polisi mencoba menanyainya atau menunjukkan foto korban-korbannya, dia duduk dengan mata tertutup, menguap, dan menolak untuk melihat bukti apapun. Kurang ajar banget ya. Polisi hanya dapat menuntut Shipman dengan 15 pembunuhan saja, tetapi diperkirakan jumlah pembunuhannya berkisar antara 250 dan 450. Set. Pada tahun 2000, Shipman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan vonis yang pasti bahwa dia tidak akan pernah dibebaskan, apapun yang terjadi. Dia dikurung di penjara Manchester, tetapi kemudian dipindahkan di penjara Wakefield di West Yorkshire. Dalam penjara tersebut, dan dia pun akhirnya bunuh diri. Sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58, 13 Januari 2004, Shipman ditemukan tergantung di selnya, dan dia mengatakan kepada petugas dia sempat bilang bahwa dia berpikir untuk bunuh diri, sehingga istrinya akan menerima tunjangan kematiannya lebih cepat. Sampai akhir hayatnya, tidak diketahui alasan kenapa Shipman melakukan perbuatannya. Namun sejumlah teori mengatakan alasan Shipman memiliki keinginan untuk membunuh adalah karena dia terguncang setelah kematian ibunya. Yang lainnya mengutarakan pendapat yang lebih dermawan bahwa dia menyuntik orang tua dengan diamorfin sebagai cara yang salah untuk menawarkan kasih sayang. Maksudnya adalah agar mereka meninggal lebih cepat dan agar segera tenang gitu di alam sana. Beberapa orang ada juga yang percaya bahwa Shipman mengidap God complex, dan pembunuhan yang dia lakukan adalah cara dia untuk membuktikan bahwa ia bisa menyelamatkan nyawa, bisa pula merenggut nyawa.